siang, Ibu, Selamat Bu siang, Tanti, Bapak. Bu Mabit. Kali ini saya Danang Eko Setiawan, saya akan melakukan observasi terhadap percakapan kucing yang mana nanti dilakukan oleh Bu Mabit di sebelah kanan saya, kemudian Bu Tanti di sebelah ujung akan berperan sebagai coach dan coachee. Kemudian sebelum melakukan proses pengamatan, tentunya saya akan bertanya dulu kepada Bu Mabit, yaitu melalui percakapan pra-observasi. Jadi Bu Mabit, Iya, Pak. selamat sore ya. Selamat sore, Bapak. Hari ini Bu Mabit akan melakukan coaching terhadap Bu Tanti. Nah, Betul. tentunya persiapan banyak persiapan yang dilakukan oleh Bu Mabit. Apa saja kira-kira persiapannya? Persiapan yang sudah saya lakukan itu yang pertama saya menyiapkan coaching ini dengan menggunakan alur tirta, Bapak. Yang dimana kompetensinya yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan menanyakan pertanyaan berbobot. Jadi percakapan kucing ini menggunakan alur tirta. Betul, Bapak. Tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Tanggung jawab itu. Kemudian kompetensi yang ingin dikembangkan itu ketiga-tiganya akan dikembangkan. Bu Mabit akan mengembangkan akan hadir secara penuh sehingga si coach nanti kemungkinan akan merasa nyaman dan seterusnya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot juga. Iya. Tentunya untuk menggali dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach. Gitu. Jadi mungkin akan menghadirkan solusi-solusi yang si coach bisa menggali potensinya menjadi sebuah solusi atas permasalahan. Iya, betul. Saya menggunakan pertanyaan berbobot untuk mencari agar si coach dapat menemukan solusi atas permasalahan. Baik, Bu Mabit, mungkin bisa saja dimulai. Saya akan mencatat jadi yang kompetensi mana yang memang sudah menonjol, mencatat juga kompetensi yang kurang gitu. Jadi nanti bisa untuk bahan refleksi dan evaluasi. Begitu Bu Mabit, waktu saya serahkan ke Bu Mabit dan Bu Tanti. Terima kasih Pak Danang. Kesel sekali saya Bu, lelah rasanya. Halo Bu Tanti, selamat pagi. Kira-kira ada apa ini Bu Tanti? Bu Mabit, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Nih baru saja saya keluar dari ruang BK Bu. Saya itu kewalahan menghadapi kelas perwalian saya. Hari ini Bu Mabit ada waktu luang nggak ya? Kebetulan saya ada waktu luang Bu Tanti, mungkin ada yang bisa saya bantu? Kebetulan sekali ya Bu Mabit. Tidak apa-apa kan saya mengganggu waktunya Bu Mabit sebentar? Tidak apa-apa Bu Tanti, dengan senang hati saya akan membantu Bu Tanti. Begini Bu Mabit, saya mau cerita tentang masalah saya. Bu Mabit berkenan kan mendengarkannya? Oh begitu, saya sangat berkenan mendengarkan cerita Bu Tanti. Silakan bisa diceritakan permasalahannya Bu. Sebelumnya terima kasih ya Bu Mabit, nanti juga mohon caranya ya. Iya. Begini Bu Mabit kan tahu kalau saya menjadi wali kelas. Mereka itu suka banget nih berulah seperti ribut, duduk-duduk di depan kelas sebelum ada guru yang masuk ke dalam kelas Bu. Mereka itu sering terpergok oleh kepala sekolah yang akhirnya membawa mereka sering dipanggil ke ruang BK Bu. Oh begitu.
Pantas saja, akhir-akhir ini saya melihat Bu Tanti kok sepertinya banyak pikiran, seperti itu, kewalahan untuk mengkondisikan anak. Eh, Benar juga sih, pasti cukup berat juga untuk mengatasi itu. Mungkin apa yang dirasakan lain, Bu Tanti? Ada yang dirasakan? Begini Bu Mabit, saya itu ingin murid saya mau belajar sendiri walaupun belum ada guru yang masuk dalam kelas, sehingga mereka itu tidak ribut dan tidak duduk depan kelas. Kalau boleh jujur nih Bu, saya sedang kerepotan sekali dalam membagi waktu dan peran saya Bu. Bu Mabit tahu juga kan, selain sebagai wali kelas, saya juga sebagai pembina ekstrakurikuler Bu, di mana saya harus sering melakukan pembinaan dengan murid. Saya juga sedang mengajar di kejar paket Bu, belum lagi pekerjaan rumah, menjaga orang tua, dan saya harus menjalankan peran sebagai istri kepala sekolah. Wah, seperti itu, Bu. Banyak sekali peran yang diperankan dalam kehidupan Bu Tanti. Dalam menjalankan peran tersebut, apa yang dirasakan Bu Tanti? Itu Bu Mabit, yang sering menjadi ganjalan itu bagaimana saya dapat memanajemen waktu dengan baik Bu, dengan kondisi yang saya alami saat ini. Dari permasalahan yang Bu Tanti ceritakan ke saya, rencana apa yang sudah Bu Tanti rencanakan untuk dapat menjalankan perannya dengan seimbang, dengan baik? Iya Bu, saya itu akan berusaha untuk dapat melakukan manajemen waktu yang baik, supaya peran-peran saya ataupun yang menjadi tugas saya itu dapat dijalankan dengan baik. Karena saya itu merasa kondisi ini merupakan suatu kepercayaan Bu yang diberikan kepada saya karena saya dianggap mampu untuk melakukannya. Betul sekali, Bu. Dengan membagi atau memanajemen waktu akan mempermudah Bu Tanti menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga, sebagai guru, wali kelas, dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana cara Bu Tanti untuk membagi waktu tersebut? Iya nih Bu Mabit, saya akan berusaha untuk menerapkan prinsip skala prioritas. Tentu saja dengan mempertimbangkan beberapa faktor ya Bu, pada situasi tertentu, mana yang lebih urgen dan satu kesempatan harus saya dahulukan. Namun demikian, peran lain juga akan tetap saya laksanakan setelahnya Bu. Betul sekali, dengan cara menentukan skala prioritas mana yang terlebih dahulu harus Bu Tanti lakukan. Saya juga setuju dengan langkah tersebut, Bu Tanti. Ya Bu, syukurlah. Jujur saja, saya merasa lega ini Bu Mabit, bisa cerita dengan Bu Mabit ya. Seolah semua beban yang ada di kepala ini Bu, sedikit mulai menghilang. Syukurlah kalau saya bisa membantu untuk meringankan beban yang Bu Tanti sedang rasakan. Kemudian, apa yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Mungkin ini ya Bu, saya akan selalu menjaga semangat. Saya juga membutuhkan dukungan juga Bu dari teman-teman semua, apalagi yang berkaitan dengan dukungan moral. Saya akan selalu hadir dan dekat dengan kelas perwalian saya, sehingga mereka merasa ada yang mendampingi. Betul sekali Bu, semoga Bu Tanti selalu semangat ya untuk menjalankan perannya semuanya ini. Apalagi ya Bu? Oh iya Bu Mabit, saya akan selalu meminta kelas perwalian saya
untuk membaca ke perpustakaan juga, Bu, ketika ada jam kosong, sehingga mereka tidak ribut dan tidak nongkrong lagi. Terima kasih banyak ya Bu Mabit, mau menjadi teman untuk mendengarkan cerita saya. Terima kasih sekali untuk waktu dan kesediaannya. Saya lega sekali sekarang, Bu. Saya juga senang sekali Bu Tanti dapat meringankan beban Bu Tanti, dapat menemani Bu Tanti untuk mencari solusi dari permasalahan Bu Tanti yang sedang hadapi. Iya Bu Mabit, saya pamit dulu ya. Sebentar saya mau mengisi jam ekstrakurikuler, Bu. Silakan sekali Bu Tanti. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih ya Bu Mabit. Sama-sama Bu Tanti. Baik, Bu Mabit, ya. Ibu kan tadi sudah melaksanakan coaching. Betul. Bagaimana hasilnya, Bu? Syukur alhamdulillah saya sebagai coach tadi sudah bisa membantu coachi untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Iya. Alhamdulillah ya. Iya. Baik Ibu, kita langsung bahas analisis ketercapaian yang sudah Bu Mabit sampaikan tadi di awal tadi. Jadi Baik. apa yang sudah Bu Mabit lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah Ibu sebutkan tadi dari kompetensi coaching? Iya. Dari proses coaching yang sudah saya lakukan, saya sudah melakukan kehadiran penuh sudah saya lakukan, mendengarkan secara aktif juga saya lakukan, untuk saya dapat mengidentifikasi masalah sebenarnya apa yang terjadi pada coaching, kemudian saya menanyakan pertanyaan berbobot untuk menemukan solusi untuk coaching. Ya, jadi si coaching tadi Bu Tanti sudah bisa lega gitu ya. Indikatornya bisa dilihat dari kelegaan juga dari Bu Tanti. Jadi bisa menemukan solusi dari cara Bu Mabit menggali potensi dari coaching. Gitu Iya, Bapak. Betul. Baik, setelah saya observasi, memang Bu Mabit sudah melakukan proses coaching dengan bagus. Terima kasih atas penilaian yang sudah Pak Danang berikan untuk saya selama proses coaching. Iya, baik Bu. Selama tadi saya sampaikan memang Bu Mabit itu sudah mencapai ketiga kompetensi tersebut. Terlihat dari si coaching itu Bu Tanti ya, Bu Tanti itu bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dan merasa lega juga setelah melakukan percakapan coaching dengan Bu Mabit. Selanjutnya kira-kira apa ya kompetensi yang masih perlu ditingkatkan Bu Mabit? Jadi dari tiga kompetensi tadi memang sudah dilakukan, tapi untuk dikembangkan lebih lagi menurut Bu Mabit apa tiga-tiganya sudah cukup atau masih perlu dikembangkan lagi Bu Mabit? Baik Pak, untuk langkah selanjutnya mungkin saya akan melakukan proses refleksi untuk mencari tahu apa yang kurang dari diri saya, apa yang sudah baik dari diri saya untuk menindaklanjuti untuk melakukan coaching yang lebih baik lagi. Ya, jadi pengembangannya memang tidak serta-merta ini sudah sempurna begitu ya Bu ya. Jadi perlu ada refleksi, kemudian bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang berbobot gitu, tidak mengambang seperti itu. Betul. Baik, kemudian kapan rencana Bu Mabit itu untuk refleksi kemudian menerapkan tadi ya, karena coaching tidak hanya kepada teman tetapi kepada murid. Nah itu kira-kira kapan Bu Mabit akan melakukan itu? Akan sesegera mungkin saya melakukan coaching baik kepada teman sejawat saya ataupun kepada peserta didik saya seperti itu Bapak. Akan sesegera mungkin. Ya, jadi mudah-mudahan proses coaching Bu Mabit sebagai coach itu tidak hanya kali ini saja ya, berkelanjutan, kontinu
terutama permasalahan peserta didik, permasalahan murid, bagaimana murid itu dalam pembelajaran bisa mengatasi permasalahannya, tentu saja dengan pendampingan coaching dari kita tentunya sebagai pendidik. Begitu nggih, Bu Nggih, Mabit. iya Bapak. Baik, mungkin kita akan bertemu lagi ke depannya untuk mengembangkan apa sejauh mana, melihat sejauh mana kompetensi kita masing-masing meningkat, Bu Mabit. Iya, Baik, terima kasih. Bu Mabit, mungkin itu yang saya tanyakan. Boleh untuk meninggalkan tempat. Terima kasih Bapak atas waktu yang sudah Bapak sediakan untuk saya. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.